Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kelas kuliah Fracture Mechanics. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai pengujian fracture toughness menggunakan metode linear elastic fracture mechanics. Mari kita mencoba untuk melihat contoh soal pertama. Contoh soal pertama di sini disebutkan bahwa suatu reaktor yang terbuat dari baja dengan grade A533B. Ini akan diuji menggunakan plane strain fracture toughness. Nah, diketahui bahwa yield strength dari baja ini adalah 50 KSI, kilo pound square inch, dan diharapkan memiliki fracture toughness kira-kira 180 KSI dikalikan akar inch. Nah, kita diminta untuk menentukan ketebalan dari spesimen untuk memperoleh hasil pengujian K1C yang valid. Artinya bahwa diharapkan pengujian tersebut masuk pada kondisi plane strain, bukan plane stress. Maka untuk menyelesaikan soalan tersebut, kita dapat dengan mudah menyelesaikannya menggunakan persamaan yang tadi, yaitu untuk memenuhi syarat nilai K1C, maka tebal spesimen itu haruslah lebih besar atau sama dengan 2,5 dikalikan nilai daripada fracture toughness atau KQ atau nilai stress intensity factor yang diuji dibagi dengan yield strength-nya. Nah, kita dapat memasukkan nilai-nilai tersebut. Di sini pertama, fracture toughness yang diharapkan adalah 180 dibagi dengan yield stress dari sampel tersebut dan diperoleh nilai B 32,4 inch. Perhatikan bahwa di sini apabila kita ingin memperoleh nilai K1C atau pengujian yang valid dari fracture toughness, ketebalan sampel haruslah 32,4 inch. Tentu saja kita bisa lihat ini amat sangat tebal untuk memenuhi kriteria plane strain fracture toughness. Oleh karena itu, ini sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, berikutnya adalah contoh pengujian fracture toughness dengan bentuk spesimen compact test pada baja 4340. Hasil daripada pengujian yaitu berupa kurva load versus displacement atau crack opening displacement ini dapat kita lihat di sini dan menunjukkan tipe 1. Nah, di sini diketahui dalam soal bahwa panjang retak adalah 1 inch. Kemudian ketebalan daripada spesimen adalah 2 inch. Kemudian ketebalan daripada spesimen 1 inch dan lebar daripada spesimen 2 inch. Di sini juga diketahui bahwa yield strength daripada spesimen ini adalah 220 KSI. Nah, kita diminta untuk menentukan fracture toughness daripada baja ini. Nah, tentu yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan nilai PQ dari kurva load versus crack opening displacement dari tipe 1 ini. Nah, sekali lagi, untuk kurva P versus COD untuk tipe pertama ini, maka nilai PQ ditentukan oleh P5, ya, yaitu perpotongan jejak perpindahan beban dengan garis potong 95% dari nilai P pada garis lurus. Anda perhatikan garis berwarna hitam ini, dia lurus hingga pada titik ini. Kemudian kita perhatikan nilainya adalah 10. Ya, nilainya adalah 10 KSI. Nah, 95% dari nilai 10 ini adalah 9,5. Maka 9,5 ini berpotongan dengan garis yang kita gambar ini, garis putus-putus yang kita gambar ini. Ini adalah
95% dari 100% nilai 10. Nah, kemudian kita akan menggambar garis yang memotong nilai 95% dari beban tersebut hingga kemudian berpotongan dengan kurva ini. Nah, kita tarik dan ini adalah nilai daripada PQ-nya. Kemudian, kita perlu menentukan faktor koreksi geometri berdasarkan jenis spesimen yang kita gunakan. Nah, pendekatannya dapat menggunakan persamaan dari faktor koreksi geometri sebagaimana yang ditunjukkan pada slide sebelumnya, ataukah kita dapat memanfaatkan grafik pendekatan dari rasio crack length terhadap lebar sehingga kita bisa memperoleh nilai daripada faktor koreksi geometri. Sebagai contoh di sini faktor koreksi geometri kita bisa peroleh setelah membandingkan nilai A dibanding W. A dibanding W adalah setengah, maka kita dapat menarik nilai A per W ini setengah hingga menyentuh garis ini. Di sini kemudian kita bisa peroleh nilai daripada faktor koreksi geometri. Pendekatan yang diperoleh dari hasil ini adalah kira-kira nilai faktor koreksi geometrinya adalah 9,6. Nah, tentu setelah kita peroleh nilai faktor koreksi geometri ini, kita dapat memasukkan ke dalam persamaan stress intensity factor dengan nilai PQ yang tadi sudah kita peroleh sebesar 10,6 dikalikan faktor koreksi geometri 9,6 yang diperoleh dari grafik ini. Dibagi tentunya dengan nilai B dan juga dikalikan dengan akar dari W. Pada akhirnya kita bisa memperoleh nilai KQ sebesar 72 KSI dikalikan akar inch. Nah, kemudian nilai KQ sebesar 72 KSI yang kita peroleh sebelumnya, itu kita akan uji menggunakan persamaan ini, yaitu apakah nilai B atau nilai A tersebut lebih besar sama dengan 2,5 kali dari kuadrat K1C dibagi dengan yield stress dari bahan tersebut. Kita masukkan nilai-nilainya, maka kita akan memperoleh nilai sebesar 0,27 inch. Dan apabila kita bandingkan nilai B dan nilai A dari spesimen yaitu 1 inch, maka tentu saja dia jauh lebih besar dibandingkan 0,27 inch ini. Nah, nilai 0,27 inch ini itu adalah merupakan nilai minimum ketebalan dari bahan tersebut agar memenuhi persyaratan fracture toughness yang plane strain. Oleh karena itu, nilai KQ di sini dia memenuhi nilai plane strain atau memenuhi kondisi plane strain sehingga kita akan memperoleh nilai K1C sebesar 72 KSI kali akar inch. Nah, dengan demikian kita dapat mengakhiri kuliah kita yaitu pengujian fracture toughness menggunakan metode linear elastic fracture mechanics. Sekali lagi, nilai K1C ini penting untuk menentukan kapan suatu bahan teknik akan mengalami patah. Sekali lagi, bahan teknik akan mengalami patah apabila nilai stress intensity faktornya, yaitu K, mencapai nilai K1C untuk kondisi plane strain. Nah, untuk sampel-sampel yang memiliki tebal di bawah syarat nilai K1C, maka nilai kritisnya tentu akan ditentukan oleh nilai KC yang mana berbeda-beda nilainya tergantung daripada ketebalan spesimen. Sekali lagi, lebih baik kita menggunakan nilai KC dalam desain karena lebih aman atau lebih konservatif dibandingkan menggunakan nilai KC. Kita akan lanjutkan kuliah kita pada bab-bab selanjutnya.
Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.